kita bahas tentang pengertian silabus. Apa sih silabus itu? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah pengembangan silabus itu sendiri? Adapun langkah-langkah pengembangan silabus antara lain, yang pertama mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menetapkan jenis penilaian. Jadi, penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Kemudian yang keenam, menetapkan alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa. Terakhir, merumuskan sumber belajar. Nah, sumber belajar ditentukan berdasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta mata pelajaran atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya saya akan beri contoh format penyusunan silabus itu sendiri. Ini dia. Yang pertama kita tulis judulnya dulu, silabus pembelajaran fikih. Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, mata pelajaran fikih, kelas atau program kelas 1 semester. Setelah itu kita tulis kompetensi inti dari KI 1 sampai KI 4. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Tabelnya itu ada 7. Tabel pertama berisi kompetensi dasar, tabel kedua berisi tentang materi pokok, kemudian yang ketiga kegiatan pembelajaran, selanjutnya indikator, kemudian yang kelima penilaian, yang keenam alokasi waktunya, dan yang terakhir sumber belajar. Bisa dilihat sendiri ya untuk isinya seperti ini. Selanjutnya pengertian dari program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan, standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Program tahunan memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Kemudian yang kedua, dijadikan pedoman untuk menyusun promes atau program semester. Yang ketiga, dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Dan yang keempat, digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Selanjutnya saya beri contoh format penyusunan program tahunan. Ini dia. Yang pertama kita tulis judulnya, yakni program tahunan. Kemudian identitas.
yang isinya yakni nama sekolah MI Darul Ibad, mata pelajaran fikih, kelas 1, tahun ajaran 2020-2021. Kemudian setelah itu kita buat 3 tabel. Tabel pertama itu berisi tentang kompetensi dasar, kemudian yang kedua materi pokok, dan yang terakhir alokasi waktu. Program semester. PROMES atau program semester berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Program semester ini akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam 1 semester ke depan. Fungsi PROMES itu sendiri yakni yang pertama bisa mempermudah tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi pedoman guru dan dalam bekerja dan belajar. Yang kelima, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Yang keenam, menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuk keseimbangan kerja. Dan yang terakhir, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Ini dia contoh dari format penyusunan program semester. Seperti biasa, yang pertama kita tulis judulnya program semester, kemudian identitas, nama sekolah MI Darul Ibad, mata pelajaran fikih, kelas atau semester yakni kelas 1 dan semester 1. Kemudian untuk tabelnya kita buat seperti ini, bisa dilihat sendiri di slide ini ya. Ada kompetensi dasar, materi, alokasi waktu, kemudian bulan dari Januari sampai Juni, yakni 6 bulan atau 1 semester. Untuk pembahasan yang terakhir yakni tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa sih pengertian dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu sendiri? RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Adapun komponen-komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu yang pertama, identitas sekolah, yaitu berkaitan dengan nama lembaga pendidikan. Misalnya nama sekolah SMA Darun Najah. Kemudian yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga yaitu kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Kemudian yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan sesuai dengan kompetensi dasar dengan penggunaan kata kerja operasional yang bisa diukur dan diamati, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian materi pembelajaran. Selanjutnya metode pembelajaran yang akan digunakan guru dalam menciptakan suasana kelas siswa dalam tercapainya kompetensi dasar yang telah ditentukan dengan melihat
karakteristik siswa dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian komponen selanjutnya ada media pembelajaran yang mana berguna sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran dalam penyampaian isi materi pelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada sumber belajar. Kemudian setelah sumber belajar ada langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian komponen yang terakhir yakni penilaian hasil pembelajaran. Adapun tujuan dari RPP itu sendiri yakni yang pertama untuk mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, contoh format penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti biasa, kita buat judulnya, kemudian identitasnya terdiri dari satuan pendidikan, madrasah ibtidaiyah, mata pelajaran fikih, kelas atau semester kelas 1, semester genap, materi pokoknya, Islam agamaku, alokasi waktu 8 kali 35 menit, yakni 4 kali pertemuan. Kemudian tahun ajaran 2020-2021. Kemudian setelah identitas, kita tulis kompetensi inti dari KI 1 sampai KI 4. Kemudian yang B, kita buat tabel. Tabelnya berisi tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi itu sendiri. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Kita tulis tujuan pembelajarannya. Kemudian materi pembelajarannya apa saja. Setelah itu metode pembelajaran, metode apa saja yang digunakan ketika mengajar nanti. Setelah itu media apa saja yang digunakan. Di sini ada papan tulis, LCD, laptop, video pembelajaran serta PowerPoint. Kemudian sumber belajar. Apa saja sih sumber belajar yang digunakan? Di sini ada buku siswa, mapel mata pelajaran fikih. Kemudian ada buku pedoman guru. Ada juga Al-Quran, kemudian buku penunjang lainnya yang relevan, dan yang terakhir lingkungan sekitar yang mendukung pembelajaran. Langkah-langkah ini yang terakhir, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, kita buat tabel, ada 3 tabel. Yang pertama kegiatan, deskripsi kegiatannya, kemudian alokasi waktunya. Tabel kegiatan ada pendahuluan, inti, kemudian penutup. Kita kasih alokasi waktu masing-masing. Untuk yang pendahuluan, kita kasih alokasi waktu 10 menit. Yang inti ada 50 menit, kemudian penutup 10 menit. Nah, yang terakhir penilaian. Penilaian di sini ada penilaian sikap. Seperti ini formatnya. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah, kita juga menilai pengetahuan selain sikap, ada pengetahuan juga. Dan terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya seputar silabus, prota, promes, dan RPP. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum